Tahukah kamu, ternyata ada kerajaan Katolik di Nusantara yang tak pernah ditemukan di sekolah. Ya, itulah Kerajaan Larantuka. Kembali lagi ke channel War Update, channelnya orang haus wawasan. Tak semua hal dalam sejarah disajikan secara terang-terangan, namun ada juga yang ditutup-tutupi dengan berbagai alasan. Begitupun kaitannya dengan pelajaran sejarah di sekolah. Sejarah erat kaitannya dengan kerajaan. Berbicara mengenai kerajaan di Nusantara, benak kita secara otomatis tertuju pada kerajaan di bawah pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Namun tidak banyak yang tahu jika ternyata Indonesia memiliki kerajaan Katolik. Mari kita kaji bersama satu-satunya kerajaan Katolik di Indonesia, yaitu Kerajaan Larantuka. Kerajaan Larantuka ialah sebuah kerajaan berfaham Katolik yang diperkirakan berdiri pada abad ke-13 dan terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Runtuhnya kerajaan Majapahit dan masuknya kolonialisasi bangsa Eropa, dalam hal ini bangsa Portugis, merupakan cikal bakal lahirnya kerajaan Katolik satu-satunya di Indonesia, yaitu Kerajaan Larantuka. Larantuka merupakan kerajaan dengan luas wilayah yang kecil. Beberapa wilayah kekuasaan Larantuka yaitu Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, dan Pulau Flores. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Pulau Flores bagian timur. Pulau-pulau wilayah kekuasaan kerajaan Larantuka menghasilkan kayu cendana yang banyak diburu oleh orang-orang Eropa. Kerajaan Larantuka diketahui didirikan oleh Pati Golo Arakian dan Watowele, pasangan suami istri yang tinggal di wilayah Flores. Watowele diyakini sebagai keturunan langsung suku Ilejadi, yang merupakan suku asli wilayah Nusa Tenggara yang dikeramatkan. Sedangkan Patigolo Arakian merupakan peranakan dari Timur dan Jawa. Ketika keduanya mendirikan kerajaan di Nusa Tenggara, nama kerajaan itu adalah Kerajaan Atajawa. Nama kerajaan kemudian berubah menjadi Larantuka ketika masa pemerintahan raja ketiganya, yakni Sirademon Pagumolang. Pada masa ini sistem pemerintahan kerajaan sudah lebih teratur dan diyakini sebagai fondasi awal pemerintahan kerajaan yang sesungguhnya. Setelah masuknya agama Katolik di bawah pengaruh Portugis, raja yang memerintah telah dibaptis menggunakan nama Kristen, di samping gelar dan nama asli menggunakan marga Dias Vieira de Godinho dengan gelar Don. Sebagai kerajaan Katolik, raja memiliki kekuasaan dan peran dalam urusan agama. Misalnya, raja memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan mengaji semana, doa selama masa prapaskah secara bergilir. Selain itu, raja juga dianggap sebagai sosok yang berhak membuka pintu kapela Tuan Ma untuk memulai segala upacara yang akan diselenggarakan. Tidak hanya itu, raja juga memiliki posisi penting dalam proses Junat Agung. Meskipun ajaran Katolik masuk dalam kerajaan ini, namun ritual yang telah ada sejak zaman leluhur tetap dilakukan. Salah satunya yang tidak bisa ditinggalkan adalah ritual persembahan hewan ternak pada setiap upacara tradisional. Persembahan hewan dilakukan untuk meminta berkah pada Sang Pencipta. Tak hanya itu, persembahan hewan ini juga dilakukan untuk meramalkan hal yang akan terjadi. Peramalan ini dilakukan oleh ketua suku dengan melihat urat hewan yang disembelih. Uniknya, jika hasil dari ramalan tersebut adalah kabar baik, maka semua orang akan bersuka cita. Sebaliknya,
Jika hasilnya adalah kabar buruk, maka semua orang akan melakukan musyawarah untuk menemukan penyelesaiannya. Namun, kerajaan ini telah dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1904. Tetapi kerajaan ini memiliki beberapa peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Salah satunya adalah Gereja Katedral Renha Rosari, atau sering juga disebut dengan Gereja Katedral Larantuka. Itulah tadi sejarah singkat Kerajaan Larantuka, kerajaan Katolik satu-satunya di Indonesia. Bagi kalian yang memiliki fakta menarik lainnya yang perlu kami bahas, sertakan di kolom komentar. Don't forget to like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.